Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Ilya MPDI selaku dosen mata kuliah materi fikih MI dan teman-teman sekalian yang kami banggakan. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja serta puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah membawa kita dari alam kegelapan menuju ke alam yang terang benderang seperti yang kita rasakan pada saat ini. Nah, sebelum kita memulai presentasi pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita melapaskan basmalah terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, sebelumnya izinkan kami memperkenalkan diri kami terlebih dahulu. Perkenalkan, kami dari kelompok 12 yang beranggotakan 2 orang. Yang pertama yaitu saya sendiri, Tia Dewi Safira, sebagai moderator sekaligus pemateri, dan rekan saya yang bernama Khoira Wahyuningrum yang menjadi pemateri kedua. Nah, teman-teman langsung saja simak presentasi kami berikut ini. Baiklah, di sini saya akan membahas tentang jual beli. Yang pertama yaitu definisi jual beli. Secara etimologi, jual beli berasal dari bahasa Arab yaitu ba'a yabi'u ba'iyan, yang memiliki arti penjualan atau melakukan transaksi tukar menukar. Secara terminologi, jual beli menurut ulama Hanafi adalah tukar menukar mal atau barang atau harta dengan mal yang dilakukan dengan cara tertentu, atau menukar barang yang bernilai dengan semacamnya dengan cara yang sah dan khusus, yakni ijab qabul atau tanpa ijab qabul. Nah, dengan demikian jual beli 1 dirham dengan 1 dirham tidak termasuk jual beli karena tidak sah. Begitu pula jual beli seperti bangkai, debu, dan darah tidak sah karena ia termasuk jual beli barang yang tidak disenangi. Yang kedua yaitu hukum jual beli. Jual beli hukumnya boleh berdasarkan dalil-dalil Al-Quran dan sunnah serta ijma'. Adapun dalil Al-Qur'annya firman Allah telah menghalalkan jual beli. Quran surah Al-Baqarah ayat 275. Dan ambillah saksi apabila kamu berjual beli. Quran surah Al-Baqarah ayat 282. Kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka di antara kamu. Quran surah An-Nisa ayat 29. Nah, adapun dalil dari sunnah di antaranya sebagai berikut. Nabi pernah ditanya tentang usaha apa yang paling baik itu. Beliau menjawab, usaha seseorang dengan hasil jerih payahnya sendiri dan berdagang yang baik. Hadis riwayat Al-Bazzar. Rasulullah SAW sendiri diutus ketika semua orang bisa melakukan perdagangan. Lalu beliau tidak melarangnya, bahkan menetapkannya dengan bersabda, pedagang yang jujur dan amanat akan bersama para nabi, as-sidikin atau orang-orang yang jujur, dan para syuhada. Hadis riwayat Tirmizi. Terakhir, dalil dari ijma' bahwa umat Islam sepakat bila jual beli itu hukumnya boleh dan terdapat hikmah di dalamnya. Pasalnya, manusia bergantung pada barang yang ada di orang lain dan tentu orang tersebut tidak akan memberinya tanpa ada imbal balik. Nah, oleh karena itu, dengan diperbolehkannya jual beli, maka dapat membantu terpenuhinya kebutuhan setiap orang dan membayar atas kebutuhannya itu. Manusia itu sendiri adalah makhluk sosial sehingga tidak bisa hidup tanpa adanya kerjasama dengan yang lain. Yang ketiga yaitu rukun jual beli. Rukun jual beli dibagi 3, yaitu yang pertama adanya akad, yaitu ijab dan qabul. 2, ada 2 orang yang berakad dengan syarat berakal. Yang ketiga, ada barang yang diakadkan dengan syarat suci, bermanfaat, milik orang yang berakad, bisa diserahkan, diketahui bentuknya, dan dapat dipegang. Kemudian yang keempat adalah ukuran sahnya jual beli. Ukuran sahnya jual beli yaitu yang pertama, saling meridhoi atau merelakan antara 2 orang yang berakad. Yang kedua, berniat melakukan jual beli tanpa bersenda gurau atau main-main. Yang ketiga, orang yang jual beli adalah orang yang diperbolehkan dan pantas melakukan pembelanjaan yang meliputi 5 sifat. Yang pertama, balik. Kedua, berakal sehat, merdeka, cerdas, dan harta yang dijual belikan bisa dimiliki. Yang terakhir adalah akad dilakukan harus orang yang memiliki harta atau wakilnya atau walinya dan orang yang berwenang. Baik, untuk selanjutnya kita memasuki pembahasan yaitu jual beli yang terlarang. Pada dasarnya, Islam memperbolehkan jual beli
dalam segala hal selama jual beli tersebut sesuai dengan syariat. Namun, jika tidak, maka jual beli tersebut menjadi terlarang. Adapun jual beli yang terlarang diantaranya yang pertama yaitu jual beli sperma binatang atau hewan pejantan. Nah, jual beli yang seperti ini tidak diperbolehkan karena tentunya ini juga bisa mengakibatkan salah satu pihaknya dapat dirugikan. Seperti itu. Kemudian lanjut jual beli yang terlarang. Yang kedua yaitu jual beli hewan yang masih dalam kandungan. Nah, jual beli hewan yang masih di dalam kandungan ini juga termasuk jual beli yang dilarang. Karena ini juga dapat mengakibatkan salah satu pihak atau kedua belah pihak itu akan merasa dirugikan. Misal saja jika hewan yang ada di dalam kandungan itu jika dilahirkan dengan selamat ya mungkin akan tidak menimbulkan masalah, tapi jika hewan tersebut sudah dibeli dan ketika lahir hewan itu cacat ataupun mati, maka si pembeli ini akan merasa rugi dan ini mengakibatkan si pembeli ini merasa terzalimi seperti itu. Maka jenis jual beli yang seperti ini atau jual beli hewan dalam kandungan itu tidak diperbolehkan. Kemudian yang ketiga yaitu jual beli mulamasah, yaitu barang yang disentuh. Nah, jual beli mulamasah ini merupakan jual beli yang ketika kita memegang salah satu barang, misalnya kita di sebuah toko, kemudian kita memegang barang tersebut, maka barang tersebut harus kita beli. Nah, seperti itu. Nah, hal yang seperti ini terkesan pemaksaan ya, jadinya tidak diperbolehkan. Kemudian jual beli dengan munabazah. Nah, jual beli munazabah ini yaitu dijatuhkan barangnya. Maksudnya di sini munazabah ini pada kita membeli barang dengan cara melempar barang tersebut terlebih dahulu. Misalnya kita ingin di sebuah rak seperti itu, atau ada kerumunan domba misalnya. Nah, ketika kita ingin membeli salah satu domba tersebut, kita melempar sebuah kerikil ke domba tersebut, dan apabila kita mengenai domba tersebut, maka domba tersebut harus kita beli. Nah, seperti itu. Itu yang dimaksud dengan jual beli munabazah. Nah, jual beli ini termasuk jual beli yang terlarang. Kemudian lanjut yang keempat yaitu jual beli dengan kerikil, sama ya, yang seperti tadi. Kemudian yang kelima yaitu jual beli dua penjualan dalam satu akad. Misalnya si penjual ini mengatakan aku jual kepadamu barang ini dengan harga 1.000 secara tunai atau 2.000 tahun depan dan diambil mana yang kamu suka. Maksudnya yaitu ketika kita melakukan akad jual beli, tetapi di sini si penjual ini menentukan harganya. Jika dia membeli di tahun ini, maka harganya hanya 1.000. Tetapi jika dia membeli di tahun depan, itu harganya menjadi 2.000. Seperti itu, tapi barangnya itu sama. Kemudian yang keenam yaitu jual beli orang kota membeli barang orang desa. Dan jual beli ini dengan bentuk ruhbah adalah mereka yang melakukan pengimporan barang atau makanan dari luar negeri ke dalam negeri. Nah, jual beli ini yaitu seorang dari kota itu pergi ke desa, di mana orang yang berada di desa itu tidak mengetahui harga barang yang ada di kota. Nah, yang seperti ini bisa menimbulkan ketidakadilan ya. Misalnya harga barangnya, jika barang itu di kota itu terkesan mahal, tetapi si pembeli ini yang dari kota ketika pergi ke kampung, nah mereka membeli barang yang dari kampung dari desa ini dengan harga yang cukup murah. Nah, hal ini disebabkan karena masyarakat di desa ini tidak mengetahui harga yang berada di kota, seperti itu.
Nah, dan yang seperti ini menimbulkan kezaliman juga ya. Kemudian yang ketujuh yaitu jual beli yang mengandung unsur gharar atau jual beli dengan cara penipuan. Yang kedelapan yaitu jual beli yang sudah ditawar atau dibeli oleh orang lain. Nah, barang yang sudah ditawar atau sudah dibeli oleh orang lain, hal ini tidak boleh lagi kita jual kepada orang lain karena barang tersebut ini sudah menjadi barang orang yang sudah membeli sebelumnya. Jadi misalnya kita ingin membeli barang, tetapi barang ini sudah ditawar oleh orang lain atau sudah dibeli oleh orang lain, tetapi masih dititipkan dulu oleh penjualnya. Nah, maka penjual ini harus amanah, maka penjual ini harus menjaga barang ini dan tidak boleh lagi menjual barang tersebut walaupun pembeli baru ini memberikan harga yang lebih tinggi, seperti itu. Kemudian yang kesembilan ada al-najasi, adalah menambahkan harga barang yang ditunjukkan untuk dijual bukan dengan niat membeli namun untuk menipu orang lain agar ia membelinya dengan harga tersebut. Kemudian yang ke-10 itu ada jual beli muhalaqah. Jual beli muhalaqah ini muhakalah adalah menjual suatu makanan yang masih dalam tangkainya atau penjualan atau pembelian barang yang masih di ladang. Nah, contohnya kita membeli padi yang masih ada di ladang dan masih belum dipanen, seperti itu, atau padi yang masih hijau belum bisa dipanen dan masih hijau, dan kita tidak tahu apakah nanti padi itu bisa dipanen atau tidak, seperti itu. Nah, maka jual beli yang seperti ini juga tidak diperbolehkan karena masih belum jelas ya, barangnya ini masih belum jelas apakah barangnya nanti ada atau tidak, seperti itu. Kemudian yang ke-11 itu ada jual beli muzabanah, yaitu menjual belikan anggur basah dengan anggur kering dengan takaran. Pendapat lain, muzabanah adalah penjualan yang tidak diketahui takaran, hitungan, serta timbangannya atau dengan sistem sistem jual beli borongan. Kemudian yang ke-12 itu ada muhadarah. Jual beli muhadarah ini adalah menjual belikan buah dan biji-bijian sebelum tampak hasilnya atau menjual buah yang masih mentah. Selanjutnya yaitu materi pinjam meminjam. Definisi pinjam meminjam. Pinjam meminjam atau ariyah adalah memberikan manfaat dari suatu barang kepada orang lain tanpa mengurangi nilai barang tersebut. Dengan kata lain, barang tersebut boleh dipinjam untuk dimanfaatkan sesuai dengan fungsinya, dan setelah itu harus dikembalikan dengan keadaan yang utuh. Tidak boleh terjadi kerusakan sedikit pun pada barang yang dipinjam. Jadi setiap barang yang dapat diambil manfaatnya tanpa mengakibatkan rusak atau berkurangnya nilai suatu barang, maka barang tersebut boleh dipinjamkan. Selanjutnya yaitu ulama Malikiyah dan Imam Syarahsyi mengatakan bahwa al-ariyah atau pinjam meminjam itu merupakan akad yang menyebabkan peminjaman memiliki manfaat barang yang dipinjam. Oleh sebab itu, pihak peminjam boleh meminjamkan barang itu kepada orang lain untuk dimanfaatkan karena manfaat barang itu telah jadi miliknya, kecuali apabila pemilik barang tersebut melarang peminjam untuk meminjamkan barangnya kepada orang lain. Akan tetapi, ulama Syafi'iyah dan Hanabilah berpendapat bahwa akad al-ariyah itu hanya bersifat kebolehan
hanya bersifat kebolehan memanfaatkan benda itu. Oleh sebab itu, pemanfaatan terbatas bagi pihak peminjam saja dan tidak boleh meminjamkan barang tersebut kepada orang lain. Selanjutnya yang kedua yaitu hukum meminjamkan barang. Hukum meminjamkan barang kepada orang lain terbagi menjadi 3, yakni A. Sunnah dengan tujuan saling tolong-menolong antar sesama. B. Wajib, misalnya meminjamkan mukennah untuk sholat bagi orang yang membutuhkannya. C. Haram, apabila meminjamkan suatu barang untuk keperluan maksiat atau kejahatan. Yang ketiga yaitu rukun pinjam-meminjam. Adapun rukun dari pinjam-meminjam antara lain: A. Memiliki hak sepenuhnya atas barang tersebut. B. Yang meminjam adalah orang yang berhak menerima kebaikan dan bertanggung jawab. C. Barang yang dipinjamkan haruslah dapat memberikan manfaat dan tidak rusak akibat dimanfaatkan sesuai fungsinya. D. Ijab qabul. 4. Karakteristik akad al-ariyah. Ulama Hanafi dan Syafi'i sepakat bahwa akad i'arah boleh dilakukan tanpa batas waktu penggunaan barang jaminan. Sedangkan ulama Maliki berpendapat bahwa pemberian pinjaman tidak boleh meminta kembali barang yang dipinjamkan, kecuali setelah peminjam mengambil manfaatnya barang pinjaman tersebut. Yang kelima, berakhirnya akad al-ariyah. Akad pinjaman dapat berakhir karena beberapa hal, antara lain: A. Pemberi pinjaman meminta agar barang pinjaman dikembalikan. B. Peminjam mengembalikan barang pinjaman, baik setelah jangka waktu yang disepakati berakhir atau belum. C. Pinjam dan atau pemberi pinjaman tidak cukup hukum, baik gila, dungu, togayur, maupun karena berada di bawah pengampunan atau dihukum. Nah, D. Meninggalnya peminjam atau pemberi pinjaman. E. Taflis. Nah, teman-teman, sekian itu saja presentasi dari kelompok kami. Lebih kurangnya kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.